Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, a'azzakumullah wa rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan dari salah seorang saudara kita, ya, yang mana poin dari pertanyaannya di sini beliau menanyakan tentang dua hal, ya. Yang pertama adalah beliau di sini mengeluhkan tentang bisikan-bisikan kekufuran, ya, bisikan-bisikan yang mendorongnya untuk mengatakan sesuatu hal yang tidak pantas tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana hukum hal tersebut dan bagaimana cara menghilangkannya. Kemudian poin yang kedua yang ingin beliau tanyakan di sini adalah beliau ketika, ya, penanya di sini ketika berbicara dengan orang, ya, kadang ketika lawan bicaranya membahas hal-hal yang sebenarnya itu termasuk salah satu pembatal agama, ya, seperti istihza biddin, ya, mengolok-olok agama, ya, beliau berusaha untuk menahan tawanya dan terkadang tertawa di situ, ya. Maka bagaimana dengan hal tersebut? Maka kami katakan, ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya keraguan, ya, dalam hati kita, ya, bisikan-bisikan untuk yang mendorong kita kepada kemaksiatan, bisikan-bisikan yang membawa kita untuk melakukan hal-hal yang kufur, sejatinya itu berasal dari bisikan-bisikan setan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwasanya setan itu kerjanya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang biasanya memberikan was-was, ya, ke dalam hati-hati manusia, ke dalam dada-dada manusia. Memberikan keraguan, ya. Memberikan bisikan-bisikan agar kita terlena, ya, agar kita mau melakukan perbuatan-perbuatan atau mengatakan perkataan-perkataan kufur, ya. Maka gangguan-gangguan tersebut, ya, bisikan-bisikan tersebut, ya, semakin kuat, ya, itu semuanya, ya, diakibatkan oleh bisikan-bisikan setan. Apa solusinya ketika seorang mengalami hal seperti ini? Maka hendaklah dia memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya, berta'awudz, ya, meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan biarkan pikiran, ya, kosong dari zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbiasa diam, jangan terbiasa melamun. Namun perbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lisan ini basah dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita tertimpa yang seperti ini, maka rutinkanlah, ya. Rutinkanlah zikir pagi dan petang. Ya, rutinkan membaca zikir pagi dan petang. Karena apa? Zikir pagi dan petang itu adalah perlindungan, ya, meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, benteng seorang muslim, ya, dari gangguan-gangguan setan. Begitu pula sebelum tidur, ya, dia membaca ayat kursi, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka intinya dia orang yang tertimpa seperti ini jangan membiarkan dirinya kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia harus memperbanyak zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak baca Quran, ya. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah hanya dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Ya, kita akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan setan yang membawa bisikan-bisikan, ya, yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama salaf pernah berkata, "Nafsuka illam tashghalha bil haqqi shaghalatka bil batil." Ya, jiwamu itu apabila engkau tidak sibukkan jiwa tersebut dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dengan kebenaran, shaghalatka bil batil, maka dia akan menyibukkan dirimu dengan kebatilan, menyibukkan pikiran-pikiran kita dengan kebatilan, ya. Wa illam tushghilha bit ta'ah shaghalatka bil ma'siyah. Jiwa ini kalau seandainya kita tidak membiasakannya untuk berbuat ketaatan, maka dia akan terbiasa untuk melakukan kemaksiatan.
Jadi solusinya apa? Menghilangkan bisikan tersebut adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita tidak terdorong kepada bisikan kepada maksiat? Dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperbanyak baca Quran, maka dengan sendirinya insya Allah ya, bisikan-bisikan tersebut akan melemah dan menghilang. Adapun ketika penanya tadi berkata ketika seorang ya, berbicara dengannya lalu menyinggung hal-hal yang berbau ada pelecehan terhadap agama, ya, mengolok-olok agama, bercanda dengan agama, ya, maka kewajiban kita ketika lawan bicara kita, teman di samping kita, ya, teman duduk kita sedang bercanda dengan agama, melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, memperolok-olok agama, ya, menggunakan agama sebagai alat untuk membuat tawa orang lain, ya, maka kita di sini kewajibannya adalah mengingkari kemungkaran tersebut, ya. Kita sebagai seorang muslim yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita tidak akan suka ketika Allah Subhanahu wa taala agamanya dihina, agamanya diolok-olok, agamanya dijadikan candaan. Oleh karenanya kita harus mengingkari, kita mengingatkan orang tersebut, ya, katakan kepadanya, afwan, ini hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita bercanda kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat, ya, kemungkaran yang ada, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki wewenang untuk mencegah kemungkaran dengan tangannya, malah akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka dia ingkari hal tersebut dengan lisannya, dia nasihati, dia ingatkan, ya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak bisa untuk mengingatkan, ya, maka hendaklah dia ingkari dengan hatinya, ya. Dan bentuk pengingkaran dengan hati adalah meninggalkan majelis tersebut, ya, meninggalkan orang tersebut, ya, pergi meninggalkan tempat tersebut, ya, katakan kepadanya, Anda kalau masih bercanda dengan agama ini, saya akan pergi dari sini, ya. Itulah menunjukkan bahwasanya kita sedang mengingkari kemungkaran dengan hati kita, ya. Oleh karenanya tadi poin pertama kita katakan, sibukkan diri dengan ketaatan agar bisikan-bisikan yang membawa kepada kemaksiatan apalagi kekufuran itu bisa dihilangkan, ya. Kita harus berusaha untuk itu, ya. Selama kita berusaha, maka insya Allah, ya, Allah tidak akan menghukum kita atas hal-hal yang tidak kita sanggupi, ya. Yang penting kita berusaha terus. Adapun lintasan, ya, pikiran-pikiran yang lewat, bisikan-bisikan, namun kita berusaha untuk melawannya, ya, maka hal tersebut tidak akan memudaratkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa itu kecuali dengan hal yang dia sanggupi, ya. Maka selama kita sudah berusaha untuk menghilangkannya, maka lintasan-lintasan tersebut, ya, bisikan-bisikan tersebut tidak akan membahayakan kita. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat kemungkaran, ketika orang yang kita ajak bicara sedang melakukan kemungkaran, ya, maka wajib kita cegah. Kalau tidak bisa dicegah, kita tinggalkan tempat tersebut. Ya, ini dua poin yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.